Halo adik-adik, kita bertemu di tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, materi IPA, adaptasi hewan. Nah, adik-adik, peta pembelajaran adaptasi hewan kita yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Inti pembelajaran, 3. Adaptasi hewan memperoleh makanan, 4. Adaptasi hewan melindungi diri dari musuhnya, 5. Kesimpulan atau refleksi, 6. Tugas atau soal. Yuk kita lanjut kepada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Nah, menu hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yaitu kita berdoa semoga pembelajaran kita di hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita akan lanjut yaitu ke menu berikutnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengetahui pengertian dari adaptasi hewan terhadap lingkungannya. 2. Siswa dapat mengetahui bentuk paruh pada hewan dalam adaptasi terhadap lingkungannya. 3. Siswa dapat mengetahui bentuk kaki pada hewan dalam adaptasi terhadap lingkungannya. 4. Siswa dapat mengetahui keistimewaan hewan dalam melindungi diri dari musuhnya. 5. Siswa dapat mengetahui struktur gigi pada hewan dalam adaptasi terhadap lingkungannya. Yang 6. Siswa dapat mengetahui bentuk mulut pada hewan dalam adaptasi terhadap lingkungannya. Sekarang kita lihat apa saja itu. Nah, untuk itu kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu inti pembelajaran. Setiap hewan mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh makanan dan mempertahankan diri dari musuhnya. Cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Berikut ini adaptasi pada hewan, yaitu 1. Untuk memperoleh makanan, 2. Untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Nah, mari kita lanjut untuk penjelasan berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pembelajaran nomor 4, yaitu adaptasi hewan memperoleh makanan. Nah, di poin pertama ada adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Apa saja ciri-ciri dari hewan-hewan untuk memperoleh makanan itu? 1. Bentuk paruh, 2. Bentuk kaki, 3. Bentuk mulut, dan 4. Struktur gigi. Nah, kita lihat bentuk-bentuknya seperti apa. 1. Bentuk paruh. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, paruh yang pendek, kuat dan tajam, berfungsi untuk menghancurkan biji. Contohnya burung pipit dan sejenisnya. 2. Paruh yang sedikit melengkung di bagian ujung, kuat dan tajam, berfungsi untuk mengoyak daging. Contoh burung elang, burung hantu, ayam dan sejenisnya. 3. Paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya berbentuk sudu atau sendok besar, berfungsi untuk mencari makanan di tempat berlumpur dan berair. Contoh bebek, platypus, burung flamingo, burung bango, burung angsa dan sejenisnya. 4. Paruh yang panjang dan runcing, berfungsi mencari serangga yang bersembunyi pada kulit pohon maupun lubang pohon. Contohnya burung pelatuk. 5. Paruh yang panjang dan berkantung, berfungsi untuk menangkap ikan dalam air. Contoh burung pelikan. 6. Paruh yang kecil, panjang dan runcing, berfungsi untuk menghisap madu pada bunga. Contoh
burung kolibri, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bentuk yang kedua. Namun sebelum kita berlanjut ke bentuk berikutnya, berikut ini adalah contoh-contoh hewannya. Nah, setelah kalian lihat contoh-contoh bentuk burung dan jenis paruhnya, sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu bentuk kaki. 2. Bentuk kaki. Bentuk kaki pada burung kakatua berguna untuk memanjat dan memegang makanan. Bentuk kaki pada ayam berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Bentuk kaki pada burung elang berguna untuk mencengkeram makanan. Dan bentuk kaki pada burung pelatuk berguna untuk memanjat. Lalu bentuk kaki pada burung pipit berfungsi untuk bertengger pada ranting pohon. Kemudian bentuk kaki pada bebek berguna untuk berenang. Terlihat bahwa bentuk kaki pada bebek memiliki keistimewaan, yaitu adanya selaput pada ruas-ruas jari di kaki mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita berlanjut ke nomor 3, yaitu bentuk mulut. Bentuk mulut penghisap pada kupu-kupu dan lebah untuk menghisap madu atau sari pada bunga. Lalu, mulut penjilat pada lalat mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak. Kemudian, mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk untuk menusuk kulit manusia dan hewan. Lalu, mulut penggigit dan pengunyah pada belalang untuk mengunyah makanan berupa daun. Nah, ini adalah contoh bentuk mulut pada hewannya. Adik-adik, kita masih berada di adaptasi hewan memperoleh makanan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu struktur gigi. Nah, struktur gigi yang pertama yaitu adalah hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian yang hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Biasanya disebut hewan herbivora. Contohnya kelinci, kuda, kambing, sapi, gajah, jerapah, kuda nil, dan hewan-hewan yang sejenisnya. Berikutnya yaitu struktur gigi untuk hewan karnivora. Struktur gigi pada hewan karnivora memiliki gigi taring yang sangat tajam karena hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan karnivora juga disebut sebagai hewan predator atau konsumen tingkat 4. Contoh-contoh hewan karnivora yaitu harimau, anjing, ular, buaya, anjing laut, ikan hiu, ikan piranha, dan hewan-hewan sejenisnya yang juga memiliki gigi taring yang sangat tajam, juga sebagai pemakan daging karena daging adalah makanan utamanya. Sekarang kita berlanjut kepada struktur gigi untuk hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan, biji-bijian, dan daging, memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Dan contoh-contoh hewan omnivora yaitu kecoa, lalat, tikus, ayam, bebek, kucing, gorila, dan sejenisnya. Namun, hewan omnivora bukan hewan buas seperti hewan karnivora, karena meskipun memakan daging, hewan omnivora hanya memakan daging dari binatang yang lebih kecil dari tubuhnya dan bukan menjadi makanan utamanya.
Nah, setelah kita membahas tahap keempat, yaitu adaptasi hewan memperoleh makanan, sekarang kita lanjut ke tahap kelima ya adik-adik, yaitu adaptasi hewan melindungi diri dari musuhnya. Nah, penyesuaian hewan untuk melindungi diri dari musuh, yaitu setiap hewan memiliki bagian tubuh yang digunakan untuk mempertahankan diri. Misalnya dengan menggunakan racun, memiliki duri, cangkang yang keras, membesarkan ukuran tubuhnya, mengeluarkan bau yang menyengat, semburan tinta, bahkan dapat mengeluarkan sengatan listrik, memutuskan ekornya atau autotomi hingga mengubah warna kulit, yaitu mimikri, dan juga bentuk tubuhnya menyerupai seperti tumbuhan atau warna daun, biasa disebut dengan kamuflase. Berikut ini jenis hewannya. Berikut ini adalah contoh-contoh hewan yang melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di tahap ke-6, yaitu kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan hari ini yaitu 1. Tuhan telah memberikan kelebihan atau keistimewaan kepada semua makhluk di bumi untuk melakukan adaptasi atau kemampuan bertahan terhadap lingkungannya. 2. Bentuk fisik hewan menentukan cara untuk mereka mendapatkan makanan dan bertahan hidup dari pemangsa. 3. Keanekaragaman bentuk fisik hewan memberikan ilmu pengetahuan untuk manusia dalam mengenali karakteristik setiap hewan. Nah, mungkin adik-adik memiliki tambahan kesimpulan untuk ditulis di buku catatannya ya. Refleksi. Belajarlah dari alam, karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilaikan. Ini adalah bukti cinta dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Adik-adik, mulai hari ini kita menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan apa yang manusia butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke tahap ke-7, yaitu latihan soal. Semoga kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut ini dan mendapatkan nilai yang terbaik ya adik-adik. Adik-adik, akhirnya kita sudah sampai di tahap ke-8, yaitu penutup. Semoga pembelajaran kita di hari ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian materi ini. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.